Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Tegar Alamsyah, nomor NPM 2008260067, kelas A, mahasiswa Fakultas Kedokteran, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang kelistrikan dalam sel saraf. Sebelum kita masuk ke kelistrikan dalam sel saraf, alangkah baiknya kita teman-teman, kita mengenal dulu apa itu biolistrik. Karena kelistrikan dalam sel saraf adalah ilmu dari biolistrik. Jadi, biolistrik adalah daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran elektron-elektron yang keluar dari setiap titik tubuh atau titik energi dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Mari kita kenali bagian-bagian dari sel saraf. Yang pertama adalah dendrit. Dendrit berfungsi sebagai menerima rangsangan dari sel saraf lainnya dan diteruskan ke badan sel. Dan selanjutnya badan sel berfungsi sebagai menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Selanjutnya ada inti sel. Inti sel merupakan pengatur kegiatan atau bisa kita bilang adalah otak dari dendrit dari sel saraf tersebut. Dan selanjutnya adalah akson. Akson adalah bagian pada sel saraf yang mengirimkan ke sel saraf lainnya. Akson lumayan panjang dan beberapa bagian-bagiannya ditutupi oleh selubung mielin. Nah, selubung mielin ini berfungsi sebagai melindungi akson dan impuls atau rangsangan dari kebocoran. Selanjutnya adalah nodus transfer. Nodus transfer ini seperti kita lihat kayak ada di sela-sela dari selubung mielin ini, dia berfungsi sebagai mempercepat impuls ke otak atau sebaliknya. Selanjutnya adalah sel Schwann. Berfungsi sebagai membantu regenerasi akson. Selanjutnya yang terakhir adalah sinap. Sinap adalah yang mengirimkan impuls dari sel ke sel lainnya. Biasanya dia mengeluarkan neuron transmitter untuk membuka jalan. Selanjutnya kita bahas tentang proses kelistrikan pada sel saraf. Tahap-tahapannya adalah yang pertama, saat neuron transmitter dilepaskan dari ujung akson atau sinaps tadi, suatu sel saraf ke dendrit pada sel saraf lain, maka impuls akan diteruskan ke sel saraf berikutnya. Jadi neuron transmitter ini dia kayak buka jalan gitu dari sinaps ke dendrit. Dan dua, impuls ini akan membaca ion Na+ yang awalnya terdapat di luar membran akson menjadi masuk ke dalam membran akson. 3. Membran dalam akson akan menjadi lebih positif saat menerima rangsangan atau impuls. Yang keempat adalah impuls kemudian akan mengalir atau bergerak di sepanjang membran akson hingga ke ujung akhir sel saraf. Yang kelima, saat rangsangan telah mencapai ujung sel saraf, maka neuron transmitter akan dilepaskan lalu kembali menuju sel saraf lainnya atau sel tujuan. Dan yang keenam adalah tegangan listrik pada sel saraf berdasarkan keberadaan impuls. Hal-hal yang mempengaruhi kelistrikan dalam sel adalah ion-ion yang terdapat di ekstra dan intrasel. Nah, seperti ion positif dan ion negatif. Ion negatif contohnya seperti Cl- dan ion yang bermuatan positif adalah bercontoh Ca2+ dan Na+. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.